Yang pertama itu ada emas. Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au. Dan nomor atom 9, sebuah logam transisi yang lembek, mengkilap, kuning berat atau disebut variabel dan daktil. Senyawa emas yaitu adalah mineral tellurida Au-T2, silvanit Au-Ag-T4. Yang kedua itu ada tembaga. Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 29. Lembaganya berasal dari bahasa Latin cuprum. Senyawa tembaga adalah tembaga 1,1 oksida CuO dan tembaga 1 oksida Cu2O. Yang ketiga itu ada perak. Perak adalah unsur logam dengan nomor atom 47. Simbolnya adalah Ag. Dari bahasa Latin argumentum. Sebuah logam transisi lunak putih dan berkilau yang memiliki konduktivitas listrik, konduktivitas termal, dan reaktivitas tertinggi di antara semua logam. Senyawa perak sulfida Aq2S. Yang keempat itu ada nikel. Nikel adalah unsur kimia metalik dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel adalah logam yang berwarna putih, keperak-perakan sedikit semburat keemasan. Senyawa nikel yaitu nikel sulfida NiS, nikel terakarbonil NiCO4, nikel 2 hidroksida NiOH2. Yang terakhir itu ada bismut. Bismut adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Bi dan nomor atom 83. Logam kristal surveilan ini memiliki sifat kimia mirip dengan arsen atau antimon. Senyawa bismut yaitu ada bismut hidroksida BiOH3, bismut pentafluorida BiF5. Selanjutnya nomor 6 yaitu magnesium. Magnesium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Mg dan nomor atom 12. Dia berupa padatan abu-abu mengkilap. Di tabel periodik sendiri, dia berada pada golongan 2 atau biasa disebut logam alkalitana. Ini dia senyawa-senyawa yang ada pada magnesium. Selanjutnya nomor 7 yaitu kalsium. Kalsium adalah sebuah elemen kimia dengan simbol Ca dan nomor atom 20. Kalsium merupakan salah satu logam alkalitana dan merupakan elemen kimia terbanyak di bumi. Kalsium juga merupakan ion kelima terbanyak di air laut dilihat dari segi molaritas dan masanya. Ini dia senyawa-senyawa yang ada pada kalsium. Nomor 8 yaitu osmium. Osmium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Os dan nomor atom 76. Dia berupa padatan biru atau silver. Dalam tabel periodik sendiri, dia berada pada golongan 8 dan osmium termasuk dalam kategori logam transisi. Ini dia senyawa-senyawa yang ada pada osmium. Selanjutnya nomor 9 yaitu germanium. Germanium adalah unsur kimia dengan simbol Ge dan nomor atom 32. Germanium adalah metaloid berkilau, keras, berwarna abu-abu putihan dalam golongan karbon. Dalam tabel periodik sendiri, dia berada pada golongan 14. Ini dia senyawa yang ada pada germanium. Selanjutnya yaitu indium. Indium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang In dan nomor atom 49. Ini adalah logam pasca transisi yang menyusun 0,21 ppm dari kerak bumi. Indium sangat lembut dan lunak, memiliki titik lebur lebih tinggi daripada natrium dan gallium, tetapi lebih rendah daripada lithium dan timah. Ini dia senyawa-senyawa yang ada pada indium. Ke-11, kobalt adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 27. Elemen ini biasanya hanya ditemukan dalam bentuk campuran di alam. Elemen bebasnya diproduksi dari peleburan reduktif. Kobalt juga adalah logam yang berwarna abu perak yang keras dan berkilau. Kemudian yang ke-12 adalah mangan. Mangan merupakan suatu unsur kimia yang memiliki lambang Mn dengan nomor atom 25. Mangan merupakan logam transisi yang berwarna perak metalik
Kategori unsurnya logam transisi. Kegunaannya ialah sebagai proses pembuatan baja, baterai, keramik, dan gelas kimia. Kemudian yang ke-13. Yang ke-13 molybdenum. Molybdenum adalah suatu unsur kimia yang memiliki lambang Mo dengan nomor atom 42. Molybdenum sering juga disebut sebagai timbal dari bahasa Yunani kuno. Kegunaan dari molybdenum ialah dalam jumlah sebagai pembuatan baja dan digunakan dalam banyak paduan. Niobium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Nb dan nomor atom 41. Niobium diambil dari nama dewi tangis Yunani kuno, Niobe, yang merupakan saudara dari Tantalos. Dulu, niobium sempat dinamakan kolombium selama 100 tahun. Berikut adalah senyawanya. Selanjutnya ada ruthenium. Ruthenium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ru dan nomor atom 44. Berikut adalah senyawanya. Selanjutnya ada scandium. Scandium adalah salah satu unsur kimia dengan lambang Sc dengan nomor atom 21 sebagai logam transisi yang berwarna putih keperakan. Sejarahnya dikelompokkan sebagai logam tanah jarang bersama dengan yttrium dan unsur-unsur lantanida. Berikut adalah senyawanya. Selanjutnya ada palladium. Palladium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Pd dan nomor atom 46. Ia merupakan logam langka berwarna putih berkilau keperakan yang ditemukan pada tahun 1803 oleh William Hyde Wollaston. Ada logam selenium seperti ini. Selenium adalah salah satu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Sg dan nomor atom 34. Elemen ini ditemukan oleh John Jacob Berlelius pada tahun 1817. Nama ini berasal dari bahasa Yunani selene yang berarti bulat. Rata-rata penggunaan selenium yaitu sebagai bahan campuran pembuatan kaca. Ini adalah senyawa-senyawa yang mengandung selenium. Yang ke-20 yaitu senyawa strontium seperti ini. Strontium adalah salah satu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Sr dengan nomor atom 38. Strontium juga merupakan unsur kimia lunak perak putih atau kekuningan yang sangat reaktif kimia. Logam ini akan membentuk lapisan ozon gelap apabila terkena udara. Senyawa-senyawa yang mengandung strontium yaitu seperti ini. Ada logam vanadium seperti ini. Vanadium adalah salah satu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang V dan nomor atom 23. Senyawa yang mengandung vanadium yaitu seperti ini. Yang ke-22 yaitu logam wolfram seperti ini. Wolfram adalah salah satu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang W dengan nomor atom 74. Wolfram sendiri